Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-10 pada buku Aswaja, yaitu fikih aswaja dan urgensi bermadhab. Ilmu fikih. Ilmu fikih adalah salah satu ilmu yang wajib dipelajari selain ilmu akidah dan ilmu tasawuf. Secara bahasa, fikih berarti mengetahui. Secara istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci. Masalah-masalah yang dibahas dalam fikih bersifat ijtihad. Dalil-dalil yang dipakai bersifat zani, dalalah atau penunjukan lafal atas salah atau maknanya. Satu maknanya tidak dapat dipastikan, sebab bisa berkemungkinan dipahami dengan pemahaman yang lain. Sebab itu, seorang mujtahid tidak dapat dipastikan kebenarannya. Meskipun dalam berijtihad terkadang mujtahid salah, mereka tetap mendapatkan pahala dari Allah. Bahkan menurut Al-Ghazali, sebagaimana para ulama yang berpaham musawibah, semua mujtahid benar dalam ijtihadnya. Sebab perintah Allah kepada mujtahid dalam permasalahan yang tidak ada naskot atau penunjukan lafal atas maknanya dapat dipastikan, bukanlah mengikuti kebenaran, akan tetapi mengikuti perkara yang menurut dugaan mujtahid perkara itu benar. Menurut mereka, tidak mungkin Allah mentaklid hambanya untuk mengikuti kebenaran, padahal dalil yang diberikan kepada mereka adalah dalil yang tidak jelas atau tidak dipahami secara ganda. Ijtihad secara bahasa mengikuti wazan if'al, berasal dari kata akar kata jahada. Dalam mengkayis lughahnya, Ibnu Faris menyebut bahwa makna jahada adalah musaqoh atau berat atau sulit. Menurut Al-Ghazali, dalam terminologi usul fikih, ijtihad diartikan dengan pengerahan mujtahid atas totalitas kemampuan dan kekuatannya untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum syariat. Menurut ijtihad dianggap sempurna apabila mujtahid mengerahkan seluruh kemampuannya sampai sekiranya dia berasa tidak mungkin lagi untuk mencurahkan kemampuan lebih dari itu untuk pencarian hukum. Ijtihad tidak bisa terlepas dari sosok mujtahid yang mengerahkan kemampuannya dalam berijtihad untuk perkara yang diijtihadi. Dari sini dirumuskanlah dakwah rukun ijtihad ada 3, yaitu ijtihad, mujtahid, dan mujtahid fih atau perkara yang diijtihadi. Pembagian ijtihad. Pembagian ijtihad dari segi objeknya terbagi menjadi 2. 1. Ijtihad kuli atau menyeluruh, maksudnya adalah semua objek yang diijtihadi adalah satu kesatuan. Satu objek ijtihad sangat berkaitan dengan objek lainnya. Misalnya orang yang membahas masalah talak, tentu ia harus paham masalah haid, nifas, dan istihadah. Ia juga harus paham masalah nafkah dan masalah lainnya. Oleh sebab itu, sebagian ulama mensyaratkan mujtahid harus menguasai seluruh bab fikih. Jika ada seorang yang paham sebagian masalah fikih, misalkan ia paham masalah muamalah saja, maka ia tidak boleh ijtihad masalah muamalah walaupun ia menguasai masalah muamalah dengan mendetail. 2. Ijtihad juz'i atau parsial atau sebagian, maksudnya objek ijtihad bukanlah satu kesatuan. Memang beberapa masalah dalam fikih berkaitan erat dengan masalah yang lain, namun tidak berarti ia berkaitan dengan semua masalah fikih. Oleh sebab itu, objek ijtihad bisa dibagi, artinya orang yang ahli dalam bab sholat, maka ia boleh melakukan ijtihad dalam masalah sholat saja. Orang yang ahli dalam bab muamalah boleh berijtihad dalam masalah muamalah saja. Tingkatan-tingkatan fuqaha. Adapun tingkatan-tingkatan ahli fikih yaitu sebagai berikut. 1. Mujtahid mustaqil atau mujtahid yang telah memenuhi syarat-syarat ijtihad dan secara independen membuat kaidah-kaidah usul fikihnya sendiri seperti para imam mazhab 4, Al-Hanafi, Al-Maliki, As-Syafi'i, dan Al-Hambali. 2. Mujtahid mutlak ghairu mustaqil adalah mujtahid yang telah memenuhi syarat-syarat ijtihad sebagaimana mujtahid mustaqil, akan tetapi ia tidak mempunyai kawaid dalam membangun fikihnya. Ia membangun fikihnya berdasarkan kaidah yang dibuat oleh imamnya. Nama lain mujtahid ini adalah mujtahid muntasab.
atau yang dinisbahkan, bukan mustahid atau berdiri sendiri. 3. Mustahid muqayyad adalah mustahid yang mampu fatwa terhadap masalah-masalah yang tidak ada nas dari imam madhab berdasarkan analogi dengan pendapat imam madhab. Nama lain mustahid ini adalah asab al-wujuh. 4. Mustahid tarjih adalah mustahid yang mempunyai kemampuan untuk menarjih atau menilai unggul pendapat-pendapat imamnya atau pendapat asab al-wujud. 5. Mustahid fatwa adalah mustahid yang mempunyai kemampuan untuk memahami, membedakan antara pendapat yang paling kuat dan dhaif, akan tetapi ia lemah dalam menetapkan dalil dan menyeleksi qiyas seperti para penulis matan seperti Al-Ramli dan Ibnu Hajar. Urgensi bermadhab. Secara bahasa, madhab adalah masdar yang berasal dari akar kata zahaba yang berarti bagus. Sedangkan menurut istilah, madhab adalah pendapat atau metode seorang ahli fikih yang diikuti oleh para pengikutnya yang dinisbatkan diri kepadanya. Al-Zarkasi di dalam bukunya Al-Abar Al-Muhit membagi manusia ke dalam 3 tingkatan. 1. Orang awam. Orang awam bukan hanya orang yang sama sekali tidak mengetahui hukum Allah, akan tetapi ia juga orang yang mengetahui hukum sebuah permasalahan dan mustahid, akan tetapi ia tidak mengetahui dalilnya. Bagi orang awam, wajib hukumnya bertaklid pada para ulama, mengikuti ulama bagi orang awam. Berarti tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana pemahaman sebagian ekstremis mengikuti ulama adalah perintah Allah. Adapun apabila para imam madhab berbeda pendapat dalam sebuah permasalahan, maka kewajiban orang awam mengikuti madhab yang ia yakini paling unggul dibanding madhab lainnya atau minimal setingkat dengan madhab lainnya, walaupun dalam kenyataannya madhab yang ia ikuti diungguli oleh madhab yang lain. 2. Orang yang pandai agama namun belum sampai ke derajat mustahid. Para ulama berbeda pendapat terkait golongan kedua ini. Menurut Ibnu Al-Hajib dan beberapa ulama lainnya, golongan kedua ini sama dengan golongan pertama, yaitu wajib bertaklid sebab ketidakmampuan mereka untuk berijtihad. 3. Mustahid. Adapun bagi mustahid, maka ia wajib berijtihad dan tidak boleh bertaklid kepada yang mustahid yang lain, walaupun mustahid yang diikuti tersebut adalah sahabat. Taklid dan talfik. Taklid adalah mengamalkan sebuah pendapat tentang bagaimana dalilnya. Taklid dalam permasalahan akidah hukumnya haram. Bahkan sebagian ulama pendapat imam seorang mukallid atau orang yang bertaklid tidak dapat menolongnya besok di akhirat. Adapun taklid dalam permasalahan fikih, sebagian telah dijelaskan bahwa wajib hukumnya bagi seorang awam taklid kepada mustahid. Pertanyaan yang ada pada buku Aswaja. Yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan mazhab dan jelaskan hukum bermazhab bagi orang awam, mustahid, dan ulama yang belum mencapai derajat mustahid. Secara bahasa, mazhab adalah masdar yang berasal dari kata akar zahaba yang berarti bagus. Sedangkan menurut istilah, mazhab adalah pendapat atau metode seorang ahli fikih yang diikuti oleh para pengikutnya yang menisbatkan diri kepadanya. Hukum bermazhab. 1. Orang awam. Bagi orang awam wajib hukumnya bertaklid pada para ulama. 2. Orang yang pandai agama namun belum sampai ke derajat mustahid, wajib bertaklid sebab ketidakmampuan mereka untuk berijtihad. 3. Mustahid. Bagi mustahid, ia wajib berijtihad dan tidak boleh bertaklid kepada mustahid yang lain. Soal kedua, jelaskan pendapat Musawwibah tentang kebenaran dalam ijtihad. Menurut Al-Ghazali, sebagaimana para ulama yang berpaham Musawwibah, semua mujtahid benar dalam ijtihadnya, sebab perintah Allah kepada mujtahid dalam permasalahan yang tidak ada nas qat'i atau penunjukan lafal atau maknanya dapat dipastikan, bukanlah mengikuti kebenaran, akan tapi mengikuti perkara yang menurut dugaan mujtahid perkara itu benar. Menurut mereka tidak mungkin Allah mentaklif hambanya untuk mengikuti kebenaran, padahal dalil yang diberikan kepada mereka adalah dalil yang tidak jelas atau dapat dipahami secara ganda. Soal ketiga, apabila terdapat perbedaan pendapat antar imam mazhab, pendapat mana yang harus kita ikuti? Apabila para imam mazhab berbeda pendapat dalam sebuah permasalahan, maka kewajiban orang awam adalah mengikuti mazhab yang ia yakini paling unggul dibanding mazhab lainnya, atau minimal setingkat dengan mazhab lainnya, walaupun dalam kenyataannya mazhab yang ia ikuti diungguli oleh mazhab lain.
Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.